Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maya Syifa dari kelas 12 Putri. Saya di sini akan melakukan ujian praktek mata pelajaran SKI dengan menceritakan kisah Aisyah yang difitnah. Ada sebuah berita keji, berita dusta, berita bohong yang dialami oleh seorang gadis soleha, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW terkena fitnah yang amat dahsyat. Inilah kisah berita bohong mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa, Rasulullah SAW ketika ingin bepergian, Rasulullah SAW akan senantiasa mengundi di antara istri-istrinya siapa di antara mereka yang akan menemani Rasulullah SAW. Dan dalam undian kali ini ternyata Aisyah yang akan menemani Rasulullah SAW. Sepulang dari berperang Bani Muthalib, di tengah perjalanan Rasulullah SAW dengan para rombongan berikut dengan Aisyah beristirahat di sebuah tempat. Aisyah ditempatkan memang di atas seekor unta. Ada sebuah tenda di mana Aisyah berada di dalamnya agar Aisyah tidak terlihat oleh banyak orang. Ketika di masa peristirahatan tersebut, Aisyah keluar dari untanya karena ada sebuah keperluan. Dan ketika ingin kembali lagi ke untanya, Aisyah merasa bahwa kalungnya jatuh sehingga harus mencarinya. Dan ketika Aisyah pada akhirnya kembali lagi ke untanya, alangkah kaget Aisyah karena telah tertinggal dari rombongan tersebut. Rasulullah SAW dan para rombongan tidak tahu bahwa Aisyah tidak berada di atas unta tersebut. Maka Aisyah pun bersedih seorang diri, ia duduk dan kemudian tertidur. Ia berharap ada rombongan yang kembali lagi untuk menemukannya dan menyadari bahwa telah tertinggal dari rombongan tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada seorang pemuda yang juga tertinggal dari rombongan tersebut yang bernama Sofwan bin Mu'attal, dan sangat terkejut ketika melihat istri Rasulullah SAW seorang diri tertinggal dari rombongan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Sofwan bin Mu'attal selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tanpa berkata-kata pula, Sofwan pun meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas untanya, dan Sofwan pun mematuhi unta tersebut sampailah menuju ke Madinah. Dan sampai di Madinah, berita bohong ini pun mulai tersebar. Bagaimana di Madinah ada seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya membuat sebuah berita bohong kepada orang, memprovokasi orang-orang untuk membenci Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan bahwa Aisyah, lihat, ia telah berduaan dengan Sofwan. Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Istri Rasulullah SAW telah berbuat zina. Dan dengan kalimat-kalimat itu kemudian membuat orang-orang yang berada di Madinah percaya dengan kabar tersebut. Aisyah pun jatuh sakit ketika itu selama sebulan. Tidak mau mengetahui seluruh orang sedang membicarakan dirinya merupakan berita bohong. Suatu ketika Aisyah keluar dari rumahnya bersama Ummu Misah, dan Ummu Misah tersandung dan kemudian mengatakan kalimat celakalah. Misah mengatakan anaknya sendiri. Aisyah bertanya, Ummu Misah, ada apa, kenapa engkau katakan bahwa anakmu ini celaka? Ummu Misah adalah orang yang ikut perang Badar, kata Aisyah. Ummu Misah pun menjelaskan bahwa ternyata anaknya dan banyak orang Madinah sedang menggunjing tentang Aisyah. Aisyah kaget dan Aisyah menyadari bahwa ternyata selama ini setelah pulang dari bepergian kemarin memang Rasulullah SAW berbeda sikapnya. Rasulullah SAW tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW hanya bertemu sebentar dengan Aisyah, dan Rasulullah SAW hanya mengatakan, bagaimana kabarmu Aisyah? Sudah begitu saja. Aisyah kaget dan Aisyah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya, Aisyah berkata kepada sang ibu, ibu, apa yang terjadi kepadaku? Berita apa yang tersebar di kalangan orang-orang Madinah? Ibunya pun menceritakan yang sebenarnya. Aisyah tidak kuasa membendung air matanya. Ia wanita soleha yang sangat menjaga dirinya, namun bisa-bisanya orang-orang menyebarkan fitnah yang keji kepada Aisyah. Bahkan siang malam Aisyah hanya menangis terus-menerus. Siang malam Aisyah menderaikan air matanya dan kemudian berpasrah kepada Allah SWT atas berita keji yang tersebar seluruh penduduk Madinah. Rasulullah SAW
SAW pun datang menghadap kepada Aisyah dan berkata kepada Aisyah, "Aisyah, aku sudah mendengar berita tentang engkau dan engkau tahu seluruh orang di Madinah sedang bergunjing tentang engkau. Kalau engkau benar tidak melakukan perbuatan itu Aisyah, maka Allah akan membebaskanmu. Tapi kalau kau benar melakukan perbuatan itu Aisyah, maka bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu." Rasulullah SAW berucap seperti itu kepada Aisyah. Aisyah yang tadinya menangis, begitu banyak air mata yang keluar karena berita itu sangat menyakitkan hatinya dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mendadak menghapus air matanya dan kemudian ia katakan, "Ibu, ayah katakan kepada Rasulullah SAW bahwa itu tidak benar." Dan ayah ibunya Aisyah tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Aisyah, orang yang sedang dizalimi. Aisyah mengatakan, "Aku adalah seorang gadis belia. Aku adalah orang yang mungkin tidak banyak baca Al-Quran, tapi ketahuilah ketika aku mengatakan aku tidak pernah melakukan itu dan Allah tahu aku tidak pernah melakukan itu, kalian tidak pernah percaya kepadaku. Dan kalau aku katakan aku adalah orang yang melakukan itu yang ingin kalian dengar," kata Aisyah. Dia menahan air matanya. Ia tahu bahwa ini adalah perkara yang amat menyakitkan hatinya. Maka Aisyah mengatakan, "Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa berserah. Aku menyerahkan diri kepada Allah SWT. Aku bersabar dengan semua yang terjadi dan penolongku adalah Allah SWT." Begitu kata Aisyah, tawakal Allah, berpasrah kepada Allah SWT atas fitnah-fitnah keji yang terjadi di luaran sana. Aisyah memperbanyak sholatnya, Aisyah memperbanyak zikirnya. Aisyah menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah. Dan ternyata berita bohong yang membuat Aisyah sakit hati tersebut ternyata mendapatkan apa? Lihat, Allah SWT membebaskan Aisyah lewat firman-firman, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aisyah, bergembiralah bahwa ternyata Allah telah membebaskanmu." Dan apa yang dikatakan oleh ibu Aisyah, "Berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW." Aisyah pun berkata, "Tidak wahai ibu, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Aku berterima kasih kepada Allah SWT. Allah lah maha penolongku wahai ibu. Allah yang membebaskanku wahai ibu." Aisyah menjadi gadis soleha yang dalam setiap keadaan senantiasa bertawakal kepada Allah atas fitnah keji yang terjadi kepadanya. Dalam kisah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagaimana banyak sekali orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau ia diam. Mudah-mudahan dalam kisah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita, dan untuk kita berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain, karena ternyata barang siapa yang bisa menjaga lisannya, insya Allah akan masuk dalam jannahnya.